Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah taala, syukur alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa salat berjamaah di masjid dan juga bisa sambil zikir mendengarkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Ayat 8, sebelum masuk kita ke pembahasan ini, mengingatkan bahwa hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang populer dengan sebutan hari Ashura. Iya, di dalam hadis banyak sekali kita jumpai tentang fadilah Ashura ini. Pernah Nabi SAW ditanya tentang puasa Ashura, beliau menjawab yukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lampau. Jadi berpuasa satu hari, ya, satu tahun dosa dihapuskan Allah Ta'ala. Juga kemarin pada puasa Arafah juga begitu, berpuasa satu hari maka Allah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Jadi alhamdulillah, ya, umat Nabi Muhammad ini umat yang paling disayang. Banyak penghapusan diberikan Allah Ta'ala kepada umat ini, karena ini adalah umat yang terakhir, umat yang menjadi suluh pelita bagi umat manusia. Tanpa kita umat manusia ini tersesat semua, ya, tanpa kita, karena kita dibekali dengan apa? Al-Quran. Orang yang hidup tidak di atas Al-Quran pasti sesat. Itu tidak ada keraguan di situ. Itu hanya orang-orang yang hidup di atas Al-Quran lah yang tahu jalan mau kemana dia akan menuju. Bagaimana kalau kita di jalan, sebut aja Pak, kita di jalan tol, tidak tahu tujuan mau kemana, ya, bingung kan, nyasar sana nyasar sini. Begitulah dalam kehidupan ini, pedoman itu Al-Quran. Orang yang tidak hidup di atas Al-Quran, punya Al-Quran, pasti sesat. Walaupun dia enjoy saja di dunia, ya, dia menikmati dunia. Kita pikir, oh enak ya, bagus ya, hebat ya. Iya, sementara. Tetapi masa depan dia jurang yang sangat dalam. Nah, ayat ke-8 dari surah Al-Baqarah ini berbicara tentang golongan, ya, yang disebut dengan munafik. Kalau sebelumnya ayat 6 dan 7 itu bicara tentang al-kafirun. Dari ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang al-mu'minun. Dan juga kan kita sudah pernah hitung, ya, orang-orang mukmin itu di Al-Baqarah ini ada 4 ayat. Tentang sifat kafirin itu ada 2 ayat. Tetapi tentang munafikin ada 13. Ya, 13 fil munafiqin. Ada 13 ayat di Al-Baqarah aja Pak, ya, tentang al-munafiqin. Yang disebutkan di situ apa? Ya, sifat-sifat mereka. Watak, sifat, pembawaan, cara berfikir. Nah, itu baru di surah Al-Baqarah. Di dalam surah yang lain, Masya Allah, di surah Bara'ah itu, ya, siapa yang membaca surah Bara'ah, dia akan faham. Disitulah sifat-sifat munafik banyak dituangkan. Bahkan ada satu surat khusus nama surahnya Al-Munafiqin. Jadi kita perlu juga Pak, ya, berkenalan dengan nama-nama surah ini, ya. Cobalah sambil dia begitu, ya, perhatikan nama surah. Ada Al-Baqarah, ya, terus ke bawah nanti ada namanya surah Al-Munafiqun. Begitu hebatnya, ya. Ya, ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun, ada surah Al-Munafiqun. Jadi 3 golongan ini ada nama surahnya.
Dan yang menariknya dulu surah Al-Munafiqin ini ayat langganan Nabi pada waktu sholat Jumat. Jadi Rasulullah itu kalau sudah sholat Jumat kan 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah apa? Al-Jumu'ah. Surah sesudah Al-Jumu'ah itu langsung surah urutannya Al-Munafiqun. Jadi nyambung. Pada rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Munafiqun. Itu langganan itu. Setiap Jumat. Kenapa? Karena orang munafik itu juga sholat Jumat, Pak. Jadi kalau ada yang tidak sholat Jumat, bagaimana? Lebih parah dari munafik. Orang munafik dulu sholat Jumat. Walaupun datangnya lambat-lambat gitu, pulangnya paling cepat, ya. Mereka ikut sholat di belakang Nabi. Makanya Rasulullah membaca surah Al-Munafiqun itu tujuannya apa? Memperdengarkan mereka kepada mereka, sifat-sifat kamu itu ada di sini loh. Sifat-sifat kamu itu ada di dalam ayat ini. Ya, siapa tahu bisa dapat hidayah. Ya. Jadi kalau orang punya sifat yang buruk disebut di dalam sholat, kena ke dalam hatinya, harusnya bagaimana? Oh iya, saya ada di dalam sifat itu ya. Tentu kalau orang yang bagus hatinya, dia akan berusaha untuk berubah. Nah, jadi ada di dalam Al-Munafiqun, ada di dalam surah Bara'ah, ya, cukup panjang ya. Al-Bara'ah itu kan 100, hampir sekitar 100-an ayat lah. Bara'ah itu sesudah apa ya? Sesudah Al-Anfal, ya, langsung Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Sering disebut Bara'ah itu At-Taubah. Nah, di dalam surah Taubah itu banyak cerita munafik, banyak sekali, puluhan. Nah, juga ada nanti di dalam surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur juga ada cerita ataupun kisah-kisah kaum munafikin. Ini penting. Tujuannya tidak lain apa? Ya, berusaha menjauh, ya, dari sifat-sifat munafikin itu. Ya, kita tidak tahu diri kita ini kan. Nah, jadi yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini Allah berfirman begini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ini ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Nah, lihat nih. Ya. Beda antara ucapan dengan hakikat. Di mulut kan Allah mengatakan di antara manusia ini ada orang yang mengatakan kami beriman. Jadi ada pengakuan, ada hakikat. Ngaku beriman, tidak tanggung-tanggung lagi. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Pengakuan di mana? Lisan. Tetapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Ya, mereka itu tidak beriman. Ya Allah. Bagaimana kalau Allah yang sudah memberikan vonis mereka tidak beriman? Bagaimana itu kira-kira ya Pak ya? Bukan manusia yang mengatakan mereka tidak beriman, tapi Allah langsung mengatakan mereka itu tidak beriman. Cuma di lisannya saja. Nah, sudah barang tentu ayat seperti ini kan jadi renungan bagi kita. Ya. Apa itu? Ya, jangan sampai kita masuk ke situ. Dalam sifat itu hanya lisan doang, ya, pengakuan saja. Nah, ayat 9-nya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Nah, karena interaksi itu dalam masyarakat kan, antara orang beriman dengan munafikin ini kan ada dalam satu
satu masyarakat, ketemu siang malam, interaksi. Pengakuan mereka begitu, kami ini beriman. Kata Allah, mereka nggak beriman. Tujuannya mereka itu ingin menipu saja. Menipu Allah dan menipu kalian orang-orang beriman, supaya kamu menganggap mereka itu bagian dari kamu, padahal sebenarnya tidak. Hati mereka itu jauh dari kamu. Masya Allah ya. Nah, ini perlunya kita juga membaca sejarah kehidupan para sahabat itu, ya. Dan itu banyak tertuang itu di dalam surah Baroah tadi itu, Pak, surah At-Taubah itu, ya. Tapi kata Allah apa? Walaupun mereka ingin menipu Allah dan orang beriman, tetapi hakikatnya yang mereka tipu diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu diri sendiri, tetapi mereka nggak sadar. Nah, begitu. Dia pikir dia berhasil menipu orang-orang beriman dengan pengakuannya itu. Lalu mereka pun dipercaya sebagai orang beriman, diterimalah sebagai orang beriman sebagaimana halnya orang-orang beriman lainnya. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mau beriman. Dipikir mereka sukses. Kata Allah, enggak. Mereka itu ya hanya menipu dirinya sendiri tapi tidak sadar. Mereka tidak sadar karena perhitungan akhirnya nanti di mana? Di akhirat. Walaupun pengakuan kamu sebagai mukmin, perhitungan akhiratnya tidak seperti itu. Nah, jadi apa kata ahli tafsir atau pengarang tafsir di sini, Allah Ta'ala menerangkan hal keadaan kaum munafikin. Siapa mereka ini? Yaitu mereka yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Nah, begitu. Di luar menampakkan seolah-olah beriman. Ngomongnya ya Assalamualaikum, ngomongnya Masya Allah. Ya. Tetapi mereka sembunyikan di dalam hatinya itu apa? Kekafiran. Ya ngomong begitu ya memang karena ya masyarakat kan begitu ya, kita ngikut aja lah. Tapi dalam hati ya kita nggak akan ikut, begitulah. Jadi berdiri di dua kaki, ya. Ada namanya penampilan, ada namanya isi hati yang sesungguhnya. Mereka pikir Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah Maha tahu. Gerak-gerik hati saja, pikiran mereka itu Allah tahu. Jadi pada hakikatnya mereka berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah, Pak. Ya boleh saja mereka mengira berhasil memperdaya orang-orang Islam. Ya, target-target mereka kelihatannya sukses. Tetapi tunggu saja. Ada saatnya. Ya. Kebohongan kamu akan terbongkar, ya, walaupun hebat kamu menutupinya, ditutupi, ya, rapat sekali tutupnya, tetapi ada saatnya Allah akan apa? Membuka, ya, ya, namanya hidup ini ya, beda kepentingan, beda reaksi. Dulu kita berteman, segala-galanya bisa saya tutupi. Oh, sekarang kita sudah beda. Maka saling membongkar. Ya. Nah, itulah hal ihwal munafikin ini. Jadi serapi apapun munafik itu menutupi jejaknya, suatu hari pasti akan terbongkar boroknya. Ya. Jadi mereka ini menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Dan karena persoalan mereka ini banyak membuat orang bingung, oleh karenanya Allah Ta'ala
menyebutkan sekian ayat tentang sifat mereka. Beda-beda sifat-sifatnya itu. Nah, ya. Di ayat nanti berikutnya ya, di ayat 9 ada, di ayat 10 ada. Dan itu beda-beda itu. Ya, karakternya itu beda-beda. Karena banyaknya sifat-sifat munafik itu, makanya Allah merincinya gitu. Jadi siapa saja yang di dalam hatinya ada sifat-sifat itu, awas. Kamu harus hati-hati. Ya. Kamu terdeteksi munafik. Nah, sebagaimana ada di dalam surah Bara'ah. Nah, surah Bara'ah itu dia tahu At-Taubah itu ya. Kemudian suratul Munafiqin, kemudian dalam suratul Nur dan surah-surah lainnya. Ini sengaja Allah Ta'ala memperjelas identitas mereka agar dijauhi. Artinya sifat-sifat itu jauhi, lawan sifat-sifat kemunafikan itu. Nah, lalu di sini kembali diulang oleh penulis, penyakitnya itu nifak, orangnya munafik. Cuma dalam bahasa kita kan semuanya sudah jadi satu ya. Dia itu munafik, sifat itu ya sifat munafik. Padahal kalau dalam secara bahasa aja ini, secara bahasa sifat itu nifak, munafik itu orangnya. Ternyata munafik itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling parahnya itu adalah disebut nifak i'tiqadi. Akidahnya yang sudah nifak itu sudah sampai ke tingkat akidah. Waduh. Dan inilah yang akan membuat pemiliknya itu kekal di neraka. Coba Pak. Yakhlud, kekal. Ya. Karena statusnya tidak lagi dianggap sebagai mukmin. Statusnya sebenarnya kafir. Tapi casing muslim. Itu hanya casing aja. Ya. Di beda-beda tempat dia bisa berubah. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ini, tingkat munafik i'tiqadi, inilah yang membuat orangnya itu nanti kekal di neraka. Tapi ada nifak ya yang kita buat, kita apa namanya, tingkat menengah atau ringan. Tetapi walaupun disebut ringan, kalau bisa apa Pak? Iya, jangan sampai, karena kalau terus menerus yang ringan ini lama-lama bisa jadi apa? Bisa jadi berat. Namanya nifak amali. Ya, nifak amali. Jadi yang paling berat itu adalah nifak akidah, i'tiqadi. Ya. Yang sedang ataupun rendah ini namanya nifak amali. Dan dia termasuk dosa, di antara dosa yang besar. Karena munafik itu beda antara ucapan dengan perbuatan, di dalam dengan di luar. Gitu ya. Ayat-ayat munafik ini turunnya kan di Madinah, Pak. Ya, itu bisa dipahami ya. Ayat-ayat tentang munafik itu turunnya di mana? Di Madinah. Karena di Makkah tidak ada dulu munafik. Ya. Hanya ada dua. Kalau enggak mukmin ya kafir, musyrik. Jadi tidak ada orang yang berbulu ayam, musang berbulu ayam, tidak ada di Makkah itu. Itu pemisahnya sangat jelas. Kalau dia tidak beriman pasti dia kafir. Tidak ada pura-pura, itu tidak ada. Jadi pemisahnya jelas di Makkah. Nah, di Madinah baru muncul ini. Karena masyarakatnya juga lebih heterogen. Betul kan? Di sana ada suku-suku Aus, Khazraj, dan di sana juga ada Yahudi. Nah, jadi semakin heterogen, semakin berpeluang menimbulkan sifat apa? Munafik itu. Kalau di Makkah tidak heterogen. Ya? Beriman atau tidak?
Gitu. Dan langsung saja kan, kalau kamu beriman, langsung diboikot sama orang-orang musyrik itu. Tidak ada abu-abunya, gitu. Tidak ada abu-abu di Makkah itu. Hanya ada dua warna, putih atau hitam. Kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad, kamu siap-siap saja dipersekusi, dimusuhi, diboikot. Kalau dia kuat, dan rata-rata memang mereka adalah tahan banting ya, tidak peduli apapun resikonya, putus dengan keluarga, putus kerabat, itu semua mereka hadapi karena iman sudah masuk ke dalam hati. Di Madinah itu dia tadi, karena heterogen, maka macam-macam sifat manusia itu bermunculan. Nah, lalu Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan sifat-sifat yang banyak itu supaya orang-orang beriman tidak terpengaruh dengan perilaku mereka. Lalu Allah pun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Secara lisan mereka mengatakan kami beriman, dan tidak tanggung-tanggung berimannya itu langsung ke ke intinya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kan itu intinya itu. Inti keimanan itu pada dua, billah wa bil yaumil akhir. Tapi itu ternyata hanya sebatas lisan. Ada juga di dalam ayat surah Al-Munafiqun itu yang tadi kita sebut-sebut, ada surah Al-Munafiqun yang sering dibaca oleh Nabi setiap Jumatan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, itu ayat pertamanya Pak itu. Ayat pertama dari surah Al-Munafiqun itu, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, lalu pun mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau itu memang benar-benar rasul, di mulut. Lalu kata Allah apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu, tanpa harus kesaksian mereka, Allah tahu kalau engkau itu adalah utusan Allah. Dan Allah tahu bahwa orang-orang munafik itu hanya basa-basi saja. Ya, hanya lisannya saja yang mengakui bahwa engkau itu Rasulullah. Dalam hatinya tidak. Jadi mana lebih berat menghadapi yang dua Pak? Antara kafir dan munafik, mana lebih berat? Ya memang berat. Lebih berat menghadapi munafik itu. Ya, kulitnya sama, penampilan sama, tetapi isi kepala beda. Masya Allah. Jadi yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari sifat-sifat kemunafikan tadi. Innama yaquluna zalik idza ja'uka faqat. Kata maksud dari ayat itu, mereka mengatakan kami beriman, kami bersaksi. Enggak tanggung-tanggung loh Pak. Inna qalu nashhadu, kami bersaksi. Bukan cuma pernyataan saja, tidak. Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar. Wah, coba secara bahasa saja Pak ya, meyakinkan tidak? Meyakinkan sekali. Nashhadu innaka la Rasulullah. Itu dalam bahasa Arab tingkat emphasize-nya itu tinggi itu. Tapi ternyata hanya mereka mengatakan itu karena di hadapanmu, idza ja'uka, kalau mereka bertemu sama kamu. Kalau bertemu, jadi la fi nafsil amri, itu bukan terus menerus, tidak. Ya, nah inilah dia kadang-kadang ya, soal performan, penampilan, awas, hati-hati Pak.
janganlah keagamaan itu dipakai sebagai tameng, simbol saja. Karena Allah tahu, ya, kamu itu hanya pura-pura saja. Karena di depan kamera, karena ya ada rekaman, kamu pun pura-pura saja seolah-olah orang soleh, orang baik, orang beriman. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu sebenarnya, ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, itu di dalam surah Al-Munafiqun tadi. Allah tahu, Allah bersaksi bahwa saya orang munafik itu hanya berdusta saja. Nah, wa ma hum bimu'minin, itu tadi di ayat kita, dalam keyakinan mereka, ya, artinya Allah tahu bahwa mereka tidak beriman dalam hal akidah, keyakinan. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang beriman. Arti menipunya itu apa? Karena berpenampilan, karena bersaksi, menunjukkan di hadapan orang sebagai orang-orang beriman. Ya, kita ini sama-sama muslim kan, nah, begitu ya. Kita ini kan sama-sama muslim. Ya, maksudnya apa? Kira-kira jangan curiga sama kami, nah, gitu ya. Padahal sesungguhnya memang pantas dicurigai. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa munafik ini, ya kita kan sama-sama muslim. Terus kalau sama-sama muslim kenapa? Itu pengakuan di lidah. Hakikatnya sikapmu, pendirianmu. Ya, pendirian ini yang nggak bisa dibohongi, Pak. Betul kan? Karena pendirian itu berasal dari dalam itu. Kalau mulut bisa, ya, bisa beragam itu bahasa mulut itu. Tapi ketika mengambil sikap penampilan, ketika mengambil sikap pendirian, di situ nggak bisa dibohongi. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mengira bahwa mereka bisa menipu Allah dan menipu orang beriman, ya, dan itu menunjukkan kejahilan mereka. Artinya kejahilan mereka bahwa mereka menghitung bahwa mereka sukses, ya, dalam menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan penampilan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, ini ketetapan dari Allah. Mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Artinya apa? Hasil dari perilaku mereka yang hipokrit itu, mereka sendiri nanti yang akan menuai hasilnya. Begitu. Ya. Tidak di dunia, ya di akhirat. Tetapi di dunia pun sudah terbongkar biasanya. Ya. Ya, habis masa waktunya, tidak ada lagi bisa orang yang ditutup mulutnya. Apalagi di sana perbedaan, perselisihan, sini ngomong, sana ngomong, saya dulu yang begini, saya yang disuruhnya, saya yang diperintahnya. Belum sampai akhirat loh. Ya, belum sampai akhirat. Jadi janganlah mencoba-coba menipu Allah ataupun menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, ada satu qiraah wa ma yukhadi'una, itu dua-duanya boleh. Tetapi yang biasa kita pakai wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lalu masuk ayat 10. Nah, di sini ada semacam pembedahan, ya, dari Allah Ta'ala. Kok bisa begitu ya orang munafik ini? Ngakunya di hadapan orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi ternyata mereka tidak. Kok bisa begitu? Nah, Allah mengatakan, Allah memberi rahasianya, fi qulubihim marad. Itu ayat 10, Pak, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit itulah yang disebut dengan syak.
Ya. Syak itu apa artinya, Pak? Ragu. Nah, jadi sifat ragu ini nggak bagus. Sifat ragu inilah yang membuat kita tidak punya pendirian. Ya. Kalau saya ambil sikap begini, nanti saya dimusuhi yang di sini. Gitu ya. Kalau di sini, ya nanti dimusuhi yang di sini. Kalau begitu saya di tengah-tengah aja lah. Itu namanya tidak punya pendirian. Ya, itulah yang namanya tidak punya pendirian. Orang mukmin itu punya pendirian. Nggak mau dia itu berdiri di dua kaki. Harus jelas, pendirian itu harus jelas. Karena orang munafiklah yang punya sifat mendua itu. Marad. Marad itu kata para tafsir di sini asli marad itu artinya kan penyakit. Ada penyakit di dalam hati mereka. Nah, gampang nggak mendeteksi penyakit dalam hati, Pak? Susah. Dan ini bukan skopnya dokter. Betul ya? Kalau dokter yang fisik saja, sakit kuping, sakit mata, ya, kulit, ya, mungkin juga sampai ke pencernaan. Tapi isi hati, ya ini tidak bilang dokter lagi ini. Ya, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada keraguan, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, semakin Allah tambah penyakit itu. Wah. Ya. Kata Ibnu Abbas, marad penyakit di situ itu dari penyakit nifak tadi itu. Ya, nifak. Ya. Bisa juga ya munafik ini kutu loncat, Pak. Ya, kutu loncat. Itu istilah masyarakat kita ya. Nah, kira-kira tak menguntungkan di sini, loncat ke sini. Ya, dia melihat ada yang lebih menguntungkan, loncat lagi. Jadi tidak ada pendirian sama dia itu, tidak ada pendirian. Tergantung yang menguntungkan. Menguntungkan, dia ada di sana. Ya. Jadi nifak. Fazadahumullahu marada, maka Allah semakin menambah nifak mereka itu. Waduh, yang ada saja sudah parah, apalagi kalau Allah tambahin, ya. Walahum fazadahumullahu marada, Allah semakin menambah nifak atau penyakit mereka itu. Ada di dalam ayat-ayat yang lain, termasuk dalam surat At-Taubah, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Ini kan kita sebut-sebut tadi kan Bara'ah surat Taubah itu, Pak. Di halaman terakhir surah At-Taubah itu ini ada ayat, karena ayat Taubah itu kan tadi banyak bicara munafik. Nah, di situ ada salah satu ayat menceritakan tentang penambahan ini. Orang beriman semakin bertambah keimanan mereka. Orang yang menyimpan kemunafikan semakin kotor hati mereka. Jadi setiap kali ada suatu kondisi di mana ada mereka hadir di situ dan menunjukkan kemunafikannya, makin membuat kotor, makin kotor hati mereka. Walahum, ini finalnya nih, Pak ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Untuk mereka azab yang pedih disebabkan dusta mereka. Ya, disebabkan kebohongan yang mereka lakukan. Jadi mengaku beriman tetapi pada hakikatnya tidak beriman. Ya.
tidak ada pembelaan pada Islam. Ini juga sifat-sifat munafik ini Pak ya. Tidak ada pembelaannya kepada Islam. Mengaku Muslim. Karena orang Muslim itu tidak mungkin kan, tidak ada pembelaan. Tanda bukti kamu sebagai Muslim itu ada pembelaan kamu, keberpihakan kamu itu harus ada. Kalau tidak, bagaimana kamu mengaku sebagai seorang Muslim? Nah, jadi memang betul orang munafik itu suka dianggap netral. Saya netral aja. Ya, saya enggak mihak kemana-mana. Itu ciri-ciri munafik tuh. Ya. Karena yang namanya orang mukmin nggak bisa netral itu nggak bisa. Kamu harus tunjukkan diri kamu siapa. Kamu harus punya keberpihakan kepada agama Allah, kepada orang-orang beriman harus kamu tunjukkan keberpihakan kamu itu. Nah, jadi walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, untuk mereka azab yang pedih disebabkan karena dusta mereka. Lalu begini, ini ada satu hadis ya yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membunuh kaum munafikin di zamannya. Ya. Tidak membunuh, tidak menghukum mati kaum munafik. Padahal Nabi tahu betul. Ya. Orang per orang Nabi itu tahu. Bagaimana pemberitahuan wahyu? Si A ini munafik, si B ini munafik, si C ini munafik. Ya. Walaupun sholat Jumat ada, iya, di belakang Nabi. Jadi dia cuma dengerin aja begitu. Dalam hatinya nggak ada sama sekali ketertarikan gitu. Hah? Bagaimana sikap Rasulullah terhadap mereka? Tetap sikap secara umum Rasulullah ya artinya apa? Tidak menghukum mereka secara fisik. Padahal dalam keadaan tertentu kita kan tahu ya, yang namanya orang-orang munafik itu menjual informasi ke musuh, itu kan berat sekali hukumannya ya Pak ya, bisa dihukum mati kan. Nah, tetapi Nabi tidak, padahal Nabi tahu mereka munafik itu kerjasamanya dengan siapa? Yahudi, dengan musyrik. Rasulullah tahu. Bagaimana dia tidak tahu? Dia diberikan Allah wahyu, betul tak? Nah, lalu Nabi SAW tidak menghukum mereka secara fisik, ya, sebagaimana disebutkan di dalam dua kitab hadis Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Umar, apa alasannya kenapa Nabi tidak menghukum mereka secara fisik? Ya, aku tidak mau nanti orang-orang Arab mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang luar kan tidak tahu bahwa mereka ini musuh dalam selimut. Taunya bagian daripada kaum muslimin. Orang sholat di masjid kok. Betul ya? Sholat di belakang Nabi. Tiba-tiba umpamanya karena Nabi tahu hakikat mereka, ya, pembelot, dihukum mati. Orang dari luar bilang apa? Coba lihat tuh, Muhammad membunuh temannya sendiri. Itu alasannya Pak, disebut di sini. Di dalam kitab hadis, aku tidak mau nanti bangsa Arab mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena mereka tidak tahu persoalan internal. Taunya dari luar. Oh, ada orang muslim bagian daripada Nabi Muhammad yang dibunuhnya sendiri. Ya, seperti apa? Kan begitu ya. Jadi perlakuan Nabi kepada orang-orang munafik ini waspada saja, waspada, dan mengingatkan orang-orang benar-benar mukmin, awas hati-hati ya,
Nah, hati-hati, itu orang munafik. Tetapi secara fisik tidak ada hukuman secara langsung. Padahal Bapak tahu ya apa kerjaan mereka yang menyebarkan berita Rasulullah berbuat serong, istri Nabi berbuat serong, sampai itu sedikit menggegerkan kaum mukminin, terpengaruh dengan rumor. Itu pantasnya dihukum mati enggak tuh? Pantasnya dihukum mati. Tetapi Nabi tidak menghukum mati mereka. Langsung Al-Quran yang turun membersihkan istri Nabi, ya, membersihkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah pun ya apa namanya ya, namanya sebagai suami ya, rumor di luar begitu ada juga kan, manusiawi itu kan. Siapa yang menyebar isu itu? Kaum munafik. Jadi setiap kali ada celah untuk merusak Islam dan kaum muslimin, mereka pasti paling terdepan. Jadi memang betul lah ya, artinya yang pertama kita lihat di sini Rasulullah SAW itu memang apa namanya ya, pemimpin ya. Jadi tidak langsung begitu ya, kalau umpamanya dia perintahkan, siapa ini otaknya penyebar isu ini. Untung waktu itu tidak ada undang-undang apa, undang-undang itu belum ada waktu itu ya. Siapa ini yang menyebar isu ini? Tetapi Nabi tidak menyuruh sahabatnya juga menyelidiki, tidak. Ya, Nabi tahu, dah diam, hanya mengingatkan para sahabat, ya, hati-hati dengan orang-orang munafik. Dan Al-Quran pun menyebutkan seperti itu. Baik. Nah, di sini ada berikutnya tanggapan ataupun apa namanya ya, pendapat dari salah seorang ulama yang kita kenal, Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkomentar, Rasulullah SAW menolak untuk membunuh kaum munafikin karena mereka menampakkan di luar mereka sebagai muslim, dan yang dihukum dari, artinya yang dinilai menjadi penilaian dari seseorang itu ya memang apa yang nampak kan begitu ya, dia mengaku sebagai muslim ya. Kita tidak bisa mengatakan dia langsung kafir karena kita tidak bisa bedah hatinya. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, yang membuat Rasulullah tidak menghukum mati orang munafik itu karena mereka menampakkan keislaman walaupun Nabi tahu kemunafikan mereka. Lianna ma yadhharunahu yajubbu ma qablahu. Ya, ini baru tafsiran Imam Syafi'i sendiri, karena apa yang mereka tampakkan itu menutup apa yang ada sebelumnya. Beliau beralasan kepada sebuah hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Nah, aku diperintahkan, kata Nabi, kan ada hadisnya itu, aku diperintahkan memerangi manusia, ya, bukan membunuh ya, memerangi. Nah, kalau membunuh kan person, memerangi kan sifatnya publik. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengatakan itu, maka mereka telah menjaga atau membersihkan darahnya, hartanya, kecuali sebatas hak yang
seterusnya itu adalah merupakan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul seseorang itu dihukum berdasarkan zahirnya. Kalau zahirnya dia mengaku muslim, maka berlakulah kepadanya hukum-hukum sebagai muslim, wajib dilindungi. Walaupun di dalam hatinya begitu. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kalau kita melihat kondisi dahulu? Yang diperkuat Rasulullah adalah keimanan kaum muslimin. Sehingga dengan keimanan itu sendiri yang akan memberikan jawaban dan penilaian terhadap figur-figur munafik itu. Nah, persoalannya kalau di zaman ini orang berpenampilan seolah-olah muslim, tetapi kenapa umpamanya mendapat kepercayaan? Karena masyarakatnya yang lemah iman. Betul enggak? Masyarakat yang lemah iman. Hanya dengan uang saja mereka sudah mempercayakan sesuatu yang paling hebat. Atau hanya dengan pencitraan saja. Ya. Hanya dengan pencitraan saja seolah-olah berpihak kepada orang lemah. Padahal itu semuanya casing. Itu hanya semua apa? Ya, sesuatu yang diciptakan, apalagi di zaman media yang begini dahsyat. Ya. Orang jelek, orang buruk bisa berubah nilainya di hadapan publik sebagai orang baik, berpihak kepada masyarakat lemah. Padahal dia sebenarnya hakikatnya siapa? Orang buruk. Tetapi memang masyarakatnya juga memang sakit, Pak. Ya, cukup dihargai dengan ya lembaran-lembaran uang merah, dia sudah ya memberikan kepercayaan. Inilah ciri masyarakat yang sakit itu. Masyarakat yang isi kepalanya hanya materi uang. Kalau masyarakatnya masih sadar, dia tidak akan mau dibayar. Ya. Jadi sampai kapanpun kelihatannya susah untuk berubah ya, susah untuk berubah. Ya, selama masyarakatnya masih senang uang, maka janganlah berharap calon-calon yang akan memimpin masyarakat itu adalah orang yang terbaik di antara mereka. Dan memang benar orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang cerdas itu memang jarang punya duit. Kan gitu ya. Memang nggak punya uang. Yang punya uang itu pihak lain. Jadi setiap saat ya itulah yang terjadi. Yang terjadi tidak akan pernah muncul sosok yang benar-benar menjadi harapan untuk memimpin umat dan bangsa. Ya mudah-mudahan kalau Allah juga berkehendak ya semuanya juga akan berubah. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sinilah dahulu. Kita sampai pada ayat 10 ya. Sampai pada ayat 10, insyaallah nanti ayat ke-11. Jadi kesimpulannya hukum Islam itu berlaku kepada setiap orang yang memang mengaku secara formal muslim. Begitu. Dia masih mengaku sebagai muslim, maka berlakulah untuk dia hukum Islam. Apa itu? Darahnya dilindungi, hartanya dilindungi, dan tidak boleh diusik. Adapun yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya disembunyikan berupa kekufuran, maka Allah yang akan menghukum dia, dan masyarakat di sekitarnya dibekali dengan sesuatu yang hebat untuk mendeteksi penyakit itu dan tidak terpengaruh dengan kekafiran yang mereka sebarkan. Ada yang ingin kira-kira dari apa kita ini tadi, kajian kita ini, ada yang ingin ditanyakan? Yang biasa bertanya tidak hadir, ya baiklah. Sampai di sini dahulu, Bapak-bapak yang rahmati Allah. Kembali saya ingatkan, ya hari ini adalah hari Asyura. Ya. Begitu dulu Rasulullah pindah ke Madinah, apa yang terjadi? Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah
merayakan sekali ini dengan cara berpuasa. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian membesarkan ini? Dulu pada hari seperti ini 10 Muharram Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun, maka kami berpuasa pada hari ini. Lalu apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi kepada orang Yahudi itu? Kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Ya, kami lebih berhak kepada Musa. Artinya Rasulullah itu kan Nabi, Musa itu Nabi. Kamu itu ya kadang-kadang kamu mengaku pengikut Nabi Musa, sering-seringnya kamu membangkang dari Nabi Musa, gitu kan? Jadi lagi-lagi nih, ya hanya di lidah saja, pengikut Musa hanya di lidah saja. Jadi itu jawaban Nabi. Pada saat itu Rasulullah pun menyuruh, walaupun sebenarnya bagi masyarakat Arab 10 Muharram itu sudah merupakan hari yang sangat mulia sebelum cerita Yahudi ini lagi. Ya, di zaman, artinya dari zaman turun temurun 10 Muharram itu adalah hari yang besar dan orang-orang Arab juga mempuasakannya. Baik, sampai di sini dahulu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.